Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di doa pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan semuanya ini, mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita semuanya berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari-hari kami, Engkau sudah memimpin menyertai kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, mendengar suara-Mu, apa yang Kau inginkan, apa yang Kau arahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar mendengar dan kami mau belajar taat, bahkan juga melakukannya Tuhan. Berkati setiap kami sehingga setiap kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling baik, yang paling subur Tuhan. Dan akan berbuah menghasilkan perkara-perkara yang baik dalam hidup kami berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, urapan-Mu atas kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-12 ya. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo dan ada banyak kebenaran-kebenaran yang perlu kita belajar sehingga kehidupan kita akan lebih bijaksana lagi ya. Saya kasih judul renungan hari ini adalah hidup bijaksana. Saudara, kalau kita ini mau belajar, cara belajar yang paling efektif, yang tidak membuang waktu, tidak membuang tenaga, dan kemudian tidak melakukan banyak kesalahan, salah satu cara belajar yang paling baik adalah kita belajar dari orang lain, atau kita belajar dari pribadi seseorang. Bisa dari buku ciptaannya dia, buku tulisannya dia, atau mungkin kisah perjalanan hidupnya, ya, liku-liku kehidupannya, kemudian mungkin bagaimana dia menghadapi masalah, responnya seperti apa. Itu akan sangat membantu kita ketika kita belajar dari orang lain. Kenapa? Karena ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini sudah ngalami, sudah mungkin jatuh ya, berulang kali bahkan, tetapi tidak pernah mau belajar hidupnya. Ini orang bodoh saudara. Dan yang kedua adalah orang yang normal. Orang yang normal itu jatuh dulu, ya, ngalami dulu, baru kemudian dia belajar. Ya. Tapi yang ketiga orang yang bijaksana. Dia nggak perlu jatuh, dia nggak perlu ngalami, ya, tapi dia sudah belajar. Ya, paling tidak, ya mungkin kita pernah ngalami yang normal, ya, kemudian kita belajar melangkah untuk jadi lebih bijaksana lagi. Dengan cara apa? Belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga kita tidak perlu berbuat kesalahan yang sama, tapi kita bisa lebih baik lagi kehidupannya. Nah, karena itu kita hari ini belajar dari seorang yang sangat hebat, luar biasa, bahkan hikmatnya dulu, sekarang, dan seterusnya mungkin itu tidak akan pernah tertandingi. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu, bahwa sebelum dan sesudah dia tidak ada orang yang berhikmat seperti dia. Siapa itu? Yaitu Salomo, atau lebih dikenal dengan Raja Salomo. Dan dialah yang menulis kitab Pengkhotbah ini. Nah, kita belajar banyak dari kitab ini karena di sini semuanya tentang kehidupan banyak disampaikan, banyak diceritakan, banyak ditulis di sini oleh Salomo. Dia punya banyak pengalaman yang pahit, yang manis, yang semuanya gitu ya. Dan dia memberikan kesimpulannya. Kebetulan ini juga pasal-pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah ini. Jadi kita bisa dapat kesimpulannya. Nah, apa yang dia katakan di ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, saya harap saudara sudah membacanya dengan baik, Pengkhotbah 9 sampai ayat yang pasal yang ke-12 ini ya. Yang pertama kita belajar dari kisah Salomo ini adalah semuanya sia-sia. Saudara, semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di bawah kolong langit ini, di bawah terik matahari ini, dikatakan semuanya sia-sia. Kenapa? Karena nggak ada yang kekal. Semuanya hanya sementara. Ya, semuanya sementara. Ada jangka waktunya, ada waktu kadaluarsanya. Ya, bahkan hidup manusia pun ada batasnya. Firman Tuhan katakan 70, kalau kuat 80. Lebih dari itu adalah susah payah. Nah, saudara, kita belajar yang pertama, semuanya sia-sia. Lalu kalau semuanya sia-sia, apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara hari ini sedang mengalami kesedihan, masalah, persoalan, atau apapun yang gak enak, katakan pada dirimu bahwa semuanya sementara kok. Semuanya hanya sementara saja.
pasti berlalu, pasti selesai, pasti habis kok. Kalaupun saudara mengalami hal yang baik, menyenangkan, sukacita, gembira, bahagia, dan lain sebagainya, itu pun saudara katakan pada dirimu bahwa ini semuanya sementara, ini akan berakhir, ini akan berhenti. Kenapa kok kita belajar mengucapkan itu pada diri kita? Supaya kita, kalaupun kita mengalami hal yang gak enak, kita mengalami kesedihan, mengalami duka, dan lain sebagainya, supaya kita belajar untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu. Ya, kita nggak terus meratapi nasib dan merasa bahwa waduh penderitaan ini luar biasa dan lain sebagainya. Semuanya akan selesai, semuanya akan berhenti, semuanya akan berakhir. Ya, jadi katakan dalam hatimu, terapkan ini dalam hatimu bahwa semuanya akan selesai, semuanya akan berhenti, semuanya akan berlalu. Ya, kalaupun saudara sekarang bahagia, saudara dapat berkat, saudara happy banget, saudara mengalami sukacita, juga katakan bahwa ini sementara, bukan selamanya, karena semua yang di dunia ini sia-sia dan sementara dan fana. Karena itu saudara, kalau kita belajar seperti ini, maka kita jadi pribadi yang tidak sombong, tidak arogan, ya, tidak mentang-mentang saudara kaya, mentang-mentang saudara bisa, mentang-mentang saudara punya, dan kemudian saudara merasa semuanya bisa. Semuanya sementara, nggak ada yang kekal, dan semuanya sia-sia. Ya, firman Tuhan katakan, saya bacakan di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Semuanya sia-sia, semuanya sementara di dunia ini. Yang harus kita lakukan adalah fokus pada kekekalan. Mata kita, pikiran kita, hati kita tertuju kepada kekekalan, kepada Kristus, kepada Tuhan saja. Karena setelah kita dipanggil Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang selama-lamanya, itu nggak ada jangka waktunya. Saya percaya kalau saudara ini mau bepergian, mau liburan misalkan, liburan 2 hari dan liburan 3 minggu, bawaannya pasti beda, persiapannya juga beda. Kalau pergi cuma 3 hari mungkin saudara berapa helai baju aja, tapi kalau saudara perginya 3 minggu, mungkin koper besar yang saudara bawa. Persiapannya lebih matang, persiapannya lebih lama. Yang saudara lakukan jauh lebih banyak. Nah demikian juga, kalau kita tahu bahwa kita akan pergi kepada yang namanya kekekalan selama-lamanya, ini tempat persiapan kita sekarang. Sebelum kemah kita di bumi ini dibongkar, ya, habis selesai, ya, semua yang fana ini, ayo kita persiapkan semuanya. Dan fokus kita, mata kita tertuju kepada kekekalan, kepada Kristus, kepada Tuhan saja. Yang kedua dari Pengkhotbah 9 ayat 12 sampai ke 12 ini, Pengkhotbah pasal 9 sampai Pengkhotbah pasal 12 maksud saya. Yang kedua kita harus belajar apa? Yang kedua adalah semua harus dipertanggungjawabkan. Ya, segala perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ada satu ayat di Roma 14 ayat yang ke-12, saya bacakan. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudara ketahuilah bahwa semua yang saudara lakukan di dunia ini suatu hari akan dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dan masing-masing saudara nggak bisa nunut, saudara nggak bisa numpang, saudara nggak bisa ngikut entah pemimpin saudara, entah suami atau siapapun, nggak bisa, karena setiap orang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu gini saudara, bertanggung jawab itu bukan cuma nanti di akhir, tapi bertanggung jawab itu dari awal. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu, kalau saudara bertanggung jawab, saudara mikir dari awal. Ya,
mau melakukan sesuatu mikirin dulu, persiapkan dulu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, dan kemudian saudara melakukan semuanya, dan endingnya, terakhirnya kita siap kalau dikoreksi, kalau ditegur, kalau ada salah diperbaiki, dinasihati, kita siap mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita kerjakan. Jadi tanggung jawab itu bukan cuma di akhir, tapi sejak awal. Ya, firman Tuhan katakan ada sebuah perumpamaan, kalau ada orang mau membangun, bukankah ia duduk dulu menghitung segala sesuatunya. Jangan sampai ketika dia membangun sesuatu, uangnya habis di tengah jalan, sehingga kemudian bangunan yang dia bangun itu mangkrak, berhenti. Akibatnya apa? Bangunan yang nggak selesai itu nggak enak dilihat, jelek, kumuh, kotor, dan menyeramkan. Jadi jangan sampai kehidupan kita gitu, jelek, kumuh, menyeramkan. Karena apa? Kita tidak mempersiapkan, ya, nggak ngitung dari awal. Karenanya lakukan segala sesuatunya, perhitungkan baik-baik. Saudara mau melakukan apapun, termasuk mau melakukan dosa, saudara pikir dulu akibatnya apa kalau aku melakukan dosa ini, maka nanti aku harus mempertanggungjawabkan seperti ini. Mikir dulu. Saya percaya kalau saudara mikir sebelum bertindak, saudara akan bijaksana, saudara akan lebih hati-hati, saudara akan lebih teliti, dan kemudian hasilnya akan lebih baik. Ingat ya, bukan menanggung akibat. Kalau menanggung akibat itu di awal nggak pernah mikir, dia kerjain semuanya, baru terakhirnya dia ngomong, ya udah saya bertanggung jawab. Itu bukan bertanggung jawab, itu menanggung akibat. Tapi kalau bertanggung jawab sejak awal, sudah mempersiapkan, sudah memikirkan, sehingga kemudian di akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan dengan mata, dengan kepala tegak. Kalau nggak mikir, kalau nggak mempersiapkan, tanggung jawab di belakangnya itu dengan kepala tertunduk karena malu, karena nggak siap, karena kemudian ternyata yang kita kerjakan nggak ada hasilnya atau sia-sia. Nah saudara, apa manfaat kalau kita ini bertanggung jawab dalam hidup kita? Yang pertama, orang kalau bertanggung jawab akan dihormati, disegani, dihargai, dan dipercaya, baik oleh orang maupun oleh Tuhan. Kalau saudara coba mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab, dari awal mikir sampai akhirnya saudara siap mempertanggungjawabkan, maka saudara akan jadi orang yang akan dihormati, saudara akan dihargai, dan saudara akan dipercaya hal-hal yang lebih besar lagi. Yang kedua, apa manfaat tanggung jawab? Kalau saudara bertanggung jawab artinya saudara sampai ending, dari awal sampai akhir siap mempertanggungjawabkan. Dalam arti gini, kalau memang salah, saudara ngomong. Di belakang saudara ngomong saya salah. Yang kemarin saya lakukan saya salah. Saya siap bertanggung jawab dan saya siap mengubah, saya siap memperbaiki. Orang yang seperti ini akan dipercaya oleh majikannya, oleh bosnya, bahkan oleh Tuhan juga. Ya, yang kedua apa? Tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten akan membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi tanggung jawab itu bukan sekedar sekali aja saudara, tapi terus menerus. Saudara diberikan tanggung jawab satu, selesai, kemudian akan diberikan tanggung jawab yang lain. Mungkin dari tanggung jawab yang kecil dulu. Ya, saya dulu melayani dari hal yang kecil. Dulu zaman saya melayani, saya mengedarkan kantong persembahan. Melayani itu dulu dengan setia. Dan kemudian Tuhan percayakan, mulai belajar musik, ya melayani sebagai pemusik. Mulai Tuhan percayakan lebih lagi jadi WL, ya. Kemudian Tuhan percayakan sampai sekarang melayani di bagian memberitakan firman. Nah, setia dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil yang Tuhan berikan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan juga. Yang berikutnya, sikap tanggung jawab membuat seseorang melakukan perencanaan dan bertindak lebih hati-hati. Kalau saudara punya sikap hati bertanggung jawab, aku harus bertanggung jawab atas segala apapun, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam masyarakat, semuanya. Terapkan bahwa saya harus bertanggung jawab. Maka dari awal memikirkannya, tengah-tengah melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan di akhirnya siap mempertanggungjawabkan semuanya. Dan orang yang seperti ini akan melakukan perencanaan. Ya, dia akan lebih hati-hati, dan akibatnya akhirnya dia akan jadi orang yang menang, dia akan jadi orang yang berhasil,
dia akan beruntung kehidupannya karena bertindaknya mikir dulu, hati-hati, teliti dia, ya. Yang kelima, yang terakhir, orang yang bertanggung jawab akan menjadi orang yang kuat, akan menjadi orang yang tegar untuk menghadapi permasalahan. Ya, kalau dia sudah terbiasa bertanggung jawab, maka dia akan jadi orang yang kuat. Dia akan jadi orang yang tegar menghadapi apapun masalahnya. Dia bukan pengecut. Dia bukan orang yang lari dari masalah, tapi dia selesaikan, dia hadapi semuanya dan dia bereskan dengan baik. Orang yang seperti ini akan mengalami segala hal-hal yang baik dalam kehidupan yang dia jalani. Dan berkat Tuhan akan terus menyertai orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Saudara, saya belajar. Ya, saya mau ajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada di sini untuk kita sama-sama belajar ya, jadi pribadi yang bertanggung jawab. Bahkan dalam hal-hal yang sepele, saudara, hal-hal yang sepele. Ya, kita belajar untuk jadi orang yang konsisten. Konsisten itu terus-menerus. Ya, enggak jemu-jemu. Ya, bisa dipercaya. Bahkan dalam hal-hal yang kecil saudara bisa dipercaya. Nah, saudara, saya saat ini ada di Jati Jejer, di sekolah misi yang sedang saya buat dan sekarang ini sedang berjalan. Ya, muridnya belum banyak, tapi saya mau melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Saya kerjakan sebaik-baiknya, berapapun yang Tuhan percayakan muridnya. Saya lakukan yang terbaik. Dan saya belajar untuk bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, saudara. Misalkan ada orang yang memberikan bantuan gitu. Ya. Mereka memberikan bantuan, saya harus mempertanggungjawabkan ini semuanya, ya. Sepeser pun, serupiah pun belajar mempertanggungjawabkan. Ya, ada banyak orang yang merasa ini uang kecil dan lain sebagainya. Saudara, dari hal kecil engkau dipercaya. Kalau engkau bisa dipercaya, maka hal besar akan datang buat saudara. Ada orang-orang yang membantu dan kemudian dia tanya, ada nomor rekening enggak, Ndra? Gitu. Dan ya saya jawab, oh ada. Tapi rekening yayasan kita banknya BRI. Terus teman saya ngomong, ada enggak yang bank yang lain, bank BCA gitu. Oh ada, tapi nomor rekeningnya punya saya pribadi, itu bukan punya yayasan. Enggak apa-apa, nanti aku transfer ke kamu aja. Oke, saya ditransferlah ke nomor rekening saya. Nah, yang harus saya lakukan apa? Saya ambil itu, saya transfer kembali ke yayasan. Mungkin enggak ada orang yang tahu. Saya bisa aja diem aja. Saya bisa aja enggak melakukan itu. Tapi saya tahu saya harus bertanggung jawab bukan cuma kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Dan saya mau belajar untuk hidup benar, hidup lurus di dalam Tuhan. Saudara, hal seperti ini kelihatannya sepele. Bahkan mungkin hal-hal yang sederhana. Saya kasih contoh. Beberapa saat lalu, beberapa waktu lalu, saya ketika awal-awal menikah, ya, saya belum punya banyak uang dan lain sebagainya gitu ya. Dan waktu itu ada seorang ibu yang titip untuk saya belikan barang gitu ya. Dia titip uang ke saya untuk dibelikan barang. Setelah saya belikan barangnya, terus kemudian ada kembaliannya. Kembaliannya nggak banyak, cuma beberapa belas ribu aja. Ya, dan ibu ini ibu yang kaya raya. Saya dalam hati mikir gini, ini uang kembaliannya dikasihkan nggak ya? Toh cuma beberapa belas ribu aja. Kalau nggak salah waktu itu antara 30 ribuan lah, saya agak lupa gitu. Antara cuma 30 ribuan aja kembaliannya. Nah, apakah saya mau kembalikan atau udah nggak usah lah. Tapi Tuhan taruh di hati saya belajar dari hal kecil, belajar dari hal sederhana. Yang saya lakukan apa? 30 ribu sekalipun jujur. Ini kembaliannya, ini notanya saya kembalikan. Saudara, mungkin buat orang itu nilainya nggak seberapa. Tapi kejujuran kita, integritas kita, pertanggungan jawab kita, itu yang dia nilai. Saudara, mungkin orang itu juga nggak ngasih upah apapun, tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah, yang melihat integritas kita, tanggung jawab kita, Dia akan menambah-nambahkan perkara yang baik dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu akan datang kepada kita tanpa kita kejar-kejar, karena hidup kita siap untuk terus bertanggung jawab dalam segala hal. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita belajar apa dari cerita ini, dari kisah
di pengkhotbah ini. Yang terakhir adalah hiduplah takut akan Tuhan. Itu nasihat terakhir dari Raja Salomo. Hidup takut akan Tuhan itu artinya apa? Yang pertama, sadar bahwa Tuhan selalu ada. Ya, Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita, Tuhan selalu bersama kita, dan Tuhan ada di dalam kita. Kalau kita selalu sadar akan hal ini, maka mau berbuat dosa mikir, mau berbuat kesalahan mikir, ya, mau berbuat hal yang baik pun kita jadi mikir, oh ada Tuhan bersamaku, jadi aku nggak perlu takut, aku nggak perlu khawatir. Kalau ada masalah persoalan pun kita ngomong, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, Tuhan bersama dengan kita. Itu arti takut akan Tuhan yang pertama. Takut akan Tuhan yang kedua adalah kita taat dan mengasihi Tuhan. Itu artinya kita takut akan Tuhan. Kalau saudara cinta sama mama saudara, sama papa saudara, saudara takut akan mama, takut akan papa dalam arti menghormati mereka, maka hal penting yang harus saudara lakukan adalah taat sama mereka, ngikuti maunya mereka, nurut sama mereka. Itu artinya saudara mengasihi dan taat kepada mereka. Itu artinya saudara takut atau hormat kepada mereka. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita taat dan kita mengasihi Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Antara taat dan mengasihi itu nggak bisa dipisahkan. Saudara kalau bilang mengasihi tapi nggak taat, percuma. Ya, saudara bilang taat tapi nggak mengasihi juga percuma. Dua-duanya harus seiring. Ya, kalau saudara taat, saudara pasti mengasihi. Kalau saudara mengasihi, pasti saudara akan taat. Ya, ayat di pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai 14 saya bacakan buat saudara mengakhiri renungan kita pagi ini. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ingat, semuanya sia-sia. Kita harus fokus pada kekalan. Yang kedua, kita belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kasih-Mu, kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Buat hidup kami jauh lebih bijaksana lagi hari demi hari. Sehingga kami mempersiapkan segala sesuatunya, kami bertanggung jawab, kami tahu semua yang saat ini ada di depan kami semuanya sia-sia, semuanya akan berlalu, kami nggak perlu takabur, kami nggak perlu arogan, kami nggak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, karena segala sesuatunya akan berakhir. Mata kami, fokus kami, pandangan kami arahkan kepada kekekalan dan hanya kepada Kristus saja. Dan tolong kami Tuhan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Ajar kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati kami semuanya sebelum kami kembali melakukan aktivitas kami mengangkat tangan kami, Tuhan berkati kami. Urapi setiap kami. Berikan kami kemampuan menghadapi perkara-perkara sepanjang hari ini. Kami percaya, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan memimpin kami semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.